Yang terhormat Kepala Sekolah UPT SD Negeri 7 Bangkalan, yang terhormat calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jeneponto, yang terhormat Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberi nikmat kesehatan untuk hadir di tempat yang sangat sederhana ini, yang tak lain adalah diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif yang akan dibawakan oleh salah seorang calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jeneponto, Bapak Ronaldi SPD. Dan untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan Bapak Ronaldi untuk memaparkan diseminasi budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas kontribusinya terhadap calon guru penggerak angkatan 10. Terima kasih banyak karena sudah datang untuk melaksanakan seperti yang kita lakukan di dalam guru penggerak itu ada namanya aksi nyata. Aksi nyata artinya apa yang saya dapatkan di pembelajaran di calon guru penggerak itu saya bisa terapkan dan saya bisa berbagi kepada Bapak Ibu. Jadi sebelumnya saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih hebat daripada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada hari ini adalah guru-guru yang hebat. Ya, tepuk tangan buat semuanya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita masuk materi, kita satukan persepsi dulu. Bagaimana kalau kita sebelum memulai materinya kita melakukan kesepakatan diseminasi hari ini. Bagaimana Bapak? Setuju tidak? Ya. Untuk kesepakatan yang pertama, kira-kira apa yang mau diucapkan atau yang mau dilaksanakan Bapak Ibu? Tapi ada yang dilarang merokok. Ya, apa Bu? Dilarang merokok. Ya, dilarang merokok. Apa lagi? Dilarang makan gula-gula. Dilarang makan gula-gula, betul ya. Apa lagi? Dilarang ada forum di atas forum. Iya, dilarang ada forum di atas forum. Seperti kalau kita berbicara, dan lagi juga berbicara tidak Bapak Ibu ini. Siapa lagi, ada lagi? Dilarang main HP. Ya, dilarang main HP. Ya, nanti kalau misalnya main HP bagaimana? Mengganggu tidak? Ya, mengganggu ya. Seperti yang pada hari ini saya membentuk peraturan kelas itu sesuai dengan tema pada hari ini. Jadi persepsi pada hari ini adalah mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Oke, perkenalkan sebelumnya saya atas nama Ronaldi dari UPT SD Negeri 7 Bangkalan akan membawa materi terkait dengan budaya positif. Jadi ada pun agenda pada hari ini Bapak Ibu. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua adalah kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus. Selanjutnya pemahaman inti, selanjutnya eksplorasi konsep dan yang terakhir adalah refleksi. Nah, perhatikan slide yang tampil. Ada pertanyaan pemantik di sini Bapak. Jadi punya di sini setuju dan tidak setuju saja. Jadi pertanyaan pemantik yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian pertanyaan pemantik yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kira-kira untuk pertanyaan pemantik yang pertama Bapak Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya. Maka sebelumnya Bapak Ibu kita jawabannya antara setuju dan tidak setuju bisa dituliskan di tes di kertas ini. Tulisnya di situ 1 sampai 3.
Jadi pertanyaan pemantiknya adalah yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Ya, kalau misalnya setuju, ditulis setuju di pertanyaan pertama di kertas. Ya, itu saja nomor urut dengan setuju atau tidak setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Silakan ditulis di kertasnya Bapak Ibu. Ya, ditulis di satu kertas. Ya, satu kertas satu pertanyaan. Oh, satu orang satu aja. Iya. Nah, begini satu nanti. Supaya bisa dipisahkan Bapak Ibu antara setuju dan tidak setuju. Ya, silakan ditempel di atas Bapak Ibu. Boleh tidak? Ya, jangan. Silakan itu jangan operasi bola. Ada siapa itu menjadi belajar ke politik boleh jangan ngomong pengawas. Ya sudah Bapak Ibu, baik kita lanjut. Di sini ada pertanyaan pemantik yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi klunya di sini setuju dan tidak setuju. Nampaknya di sini terlihat ada juga setuju dan ada yang tidak setuju. Jadi mungkin yang hukum yang dapat mendisiplinkan anak yang mengatakan setuju, katakan Bapak Ibu yang mengatakan setuju. Yang pertama, yang pertanyaan pemantik yang mengatakan setuju siapa? Ya boleh mungkin dikasih alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dengan hukuman yang pertama karena agar anak itu tidak melakukan kesalahan itu lagi. Karena kan itu supaya dia takut melakukan kesalahan itu karena akan mendapat hukuman. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, siapa lagi yang tidak setuju? Ayo. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya tidak setuju karena yang pertama anak itu akan merasa, yang pertama itu anak akan merasakan yang seperti kayak ancaman, ancaman. Apabila anak itu tidak memiliki kesadaran, tetap dia akan melakukan kesalahan yang sama. Misalnya yang pertama, pada saat kita upacara bendera dan ada satu guru yang mengatakan yang mengambil alih, misalnya guru BK dengan jalan dengan tujuan untuk mendisiplinkan anak, sedangkan anak tersebut masih dari hari ke hari tetap selalu telat ke sekolah dengan alasan mungkin ada orang tua yang sakit, atau yang kedua mungkin anaknya memang ngeyel, yang ketiga kalau bukan dari kesadaran anak itu sendiri dan dorongan orang tua, saya pikir itu susah. Kalau yang dibilang selama anak itu akan disiplin apabila ada terjadinya dorongan antara keterlibatan orang tua dengan guru tersebut.
konfirmasi bahwasanya dia tidak setuju hukuman itu adalah sesuatu yang berat menurut dia. Jadi saya jelaskan dulu yang pertama, pertanyaan pemantik yang pertama. Sebenarnya untuk yang pertanyaan pemantik yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi sebenarnya ada dua kategori di sini. Kalau misalnya hukuman itu berat atau sesuatu yang berlebihan, maka itu tidak baik untuk diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Tapi kalau hukumannya mengarah kepada hal-hal positif, maka itu bisa dilakukan. Untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak atau tidak. Siapa yang setuju Bapak Ibu tadi? Setuju semua? Oke. Lanjut lagi yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju, saya bilang setuju katanya. Oke, sebelumnya saya mau menjelaskan Bapak Ibu atau memberitahu bahwasanya topik dalam kegiatan hari ini adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi hukum dan penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya, restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir, restitusi segitiga restitusi. Lanjut. Oke, dan seperti yang Bapak Ibu lihat pada slide-nya, eksplorasi konsep pembelajaran 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik Bapak Ibu, sebelumnya di sini ada perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Jadi ada A dan B, Anda dan teman Anda. Jadi teman Anda yang dimaksud di samping tadi jangan duduk. Jadi sobeklah secari kertas kecil. Kemudian tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Kemudian untuk teman Anda, mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Tadi masih ada kertas yang sudah saya bagi. Jadi kita tulis di situ sesuatu yang berharga di hidup kita. Kemudian kita tulis baru kita genggam. Jadi teman kita yang sampingnya bisa meminta dengan cara merayu, menghardik ataupun yang lainnya. Tapi Bapak Ibu, silakan ditulis. Dibujuk untuk mendapat sesuatu yang berharga dari teman kita. Bagaimana cara kita supaya bisa didapat itu sesuatu yang berharga yang digenggam sama Ibu? Hai cantik. Boleh saya tahu apa yang kita genggam? Boleh. Atau boleh saya ambil? Boleh. Begitu juga murah kah? Atau memberikan yang berharga dalam hidupmu. Yang ibu tulis itu yang berharga kacamata. Coba ibu lihat. Alasannya kenapa ibu? Karena lalu cepat. Menuliskan kacamata. Betul. Kenapa kacamata lebih? Siapa tahu juga ibu minus, jadi bisa dicoba kacamatanya. Atau bisa dapat melihat atau ibu yang pintar kacamatanya. Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Oke, selanjutnya siapa yang mau tampil lagi? Yang terakhir. Ya kita. Sini. Ini bahwasanya kita sebagai seorang guru, kalau misalnya ada peserta didik kita, misalnya ada melakukan kesalahan, terus kemudian kita sebagai seorang guru langsung menghukum atau langsung secara tidak langsung dikerasi, itu sebenarnya itu hal yang tidak baik. Jadi kalau misalnya kita sebagai seorang guru, alangkah baiknya kalau kita tanya dulu ke siswanya kira-kira apa yang kendalanya
peserta didiknya hingga seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita membujuk peserta didik supaya anak-anak ini semakin lulu dan apa yang kita katakan ikut sama Bapak Ibu. Kita lanjut. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, bahwa guru tidak hanya mengontrol di mana di sekolah, tetapi kalau misalnya ada murid tak salah satu yang bermasalah bisa kita kunjungi di di rumah misalnya terkait dengan apa yang menjadi kendalanya sesuatu supaya bisa dikasih juga jalan keluarnya. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa kritik. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi menurutnya yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi maksudnya di sini untuk yang kalau dikaitkan dengan makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apapun tindakan kita, apapun yang kita cita-citakan, apapun yang mau kita terapkan untuk peserta didik, pasti punya tujuan yang bersifat positif. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Ada di sini teori motivasi. Teori motivasi terbagi atas dua, motivasi intrinsik, yaitu adalah untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Jadi untuk motivasi intrinsik di sini, yang ketiga di sini untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Kemudian teori kontrol dari Dr. William yang ketiga, model berpikir menang-menang. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang disiplin, menurut Bapak Ibu. Makna disiplin. Contohnya satu, disiplin dalam kelas. Misalnya mengerjakan tugas tepat waktu. Terima kasih. Dua, cepat datang, cepat pulang. Ya, menurutnya itu tadi bahwa disiplin itu adalah selalu mengerjakan tugas tepat waktu dan selalu datang tepat waktu di sekolah dengan waktu yang ditentukan. Jadi menurut benar kata Bapak Ibu, jadi apa makna disiplin? Jadi berasal dari bahasa Latin di disiplina, yang artinya belajar. Kemudian disiplin dari diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Kemudian yang terakhir, namun dalam budaya kita, makna kita kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merumuskan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Universal itu artinya nilai secara umum dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi yang pertama di sini, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Gasser pada teori kontrol 1984. Jadi setiap yang Bapak Ibu lakukan, misalnya kita menerapkan keyakinan di kelas, pasti ada tujuannya, tidak? Ada tidak? Ada tidak, Bu? Ada. Kira-kira kalau misalnya kita melakukan keyakinan kelasnya, misalnya kita mengajar. Nah, yang kedua, eksplorasi konsep, pembelajaran 2.2, teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi. Ya, seperti yang tampak di slide Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada motivasi eksternal, yaitu adalah motivasi yang datang dari luar.
Jadi motivasi eksternal sama kemudian motivasi internal. Jadi ada motivasi eksternalnya di sini untuk yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua terkait dengan motivasi eksternal lagi. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian yang terakhir motivasi internalnya itu adalah motivasi yang ada khususnya yang timbul dari dalam. Jadi di sini banyak untuk menghargai diri sendiri. Jadi pertanyaannya di sini, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Maka kita masuk Bapak Ibu merdeka. Jadi seringkali kita mendengar merdeka belajar. Jadi merdeka belajar kita biasanya mindsetnya guru-guru merdeka belajar itu siswa belajar apa saja. Tidak Bapak Ibu. Jadi menurut Ki Dewantara merdeka di sini adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi kalau kita dengan proses pembelajaran bahwa merdeka memang pada dasarnya kalau merdeka itu adalah sesuatu yang sesuatu yang boleh saja dilakukan. Tetapi kalau di proses pembelajaran tak ada namanya aturan. Walaupun kita merdeka, tetapi harus juga ada aturannya. Seperti misalnya seperti yang Ibu tadi katakan bahwasanya kalau mengerjakan soal harus tepat waktu. Bisa besoknya misalnya dikumpulkan urusannya. Sebenarnya ini tidak apa-apa, tapi kalau misalnya kita sebagai guru biar besok ini tadi misalnya kita sama siswa bisa kita bilang besok nanti kerja nanti jamin kayak kenapa tidak dikerja, jangan nanti tersiksa. Ya seperti itu Bapak Ibu. Oke lanjut seperti yang Bapak Ibu lihat dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta untuk membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Dampak yang pertama adalah penghargaan penghukum. Kemudian yang kedua adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian yang ketiga penghargaan tidak efektif. Selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Oke lanjut bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi Bapak Ibu atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Jadi kalau misalnya ada siswa kayak pintar ya di dalam kelas, jamin kan pintar itu secara pintar sekali tahu ya. Itu kenapa tidak pintar kan? Jangan Bapak Ibu. Alangkah baiknya kalau kita panggil siswa tersebut, bosnya tadi minta Dimas bilang tadi belajar kita pintar sekali. Nah itu lebih baik kalau kita berbeda. Jadi kalau misalnya saya saja sebagai murid, nah puji-puji itu guru kan? Pasti begitu Bapak Ibu. Lanjut lagi, beri pengakuan secara pribadi. Sama seperti yang pertama. Misalnya juga ada misalnya siswa ada punya kesalahan kah atau punya kelebihan tertentu kah di bidang proses belajarnya, di bidang penguasaan materi, kita bisa kasih motivasi secara pribadi. Jangan jadi kayak kalau misalnya bersifat menyinggung atau kayak menyinggung teman, lebih baik kita memberikan motivasi secara pribadi saja. Kemudian yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Jadi kalau misalnya saya Bapak Ibu proses pembelajaran ke saya, jadi kalau misalnya saya sudah mulai proses pembelajaran di kelas, saya selalu bilang alhamdulillah ganteng-gantengnya dan cantik-cantiknya anak pada hari ini pasti gak anak. Dan bagaimana ya rasanya anak-anak kalau dipuji begitu, pasti enak kita motivasi untuk belajar. Kemudian yang kedua adalah beri pengakuan secara konsisten. Jadi kalau misalnya kita sudah puji anak-anak kemudian besoknya lagi tidak dipuji, pasti bertanya-tanya di anak-anak, kenapa tidak mau itu guru begini? Jangan-jangan benci mah.
Pasti begitu anunya timbul mindset yang tak peserta didik lah. Jadi kita usahakan dikasih motivasi secara konsisten. Kemudian lanjut yang terakhir adalah fokus pada proses. Lanjut. Perhatikan Bapak Ibu contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Apresiasi kebajikan yang pertama ada pembuka, kemudian yang kedua adalah nilai kebajikan, dan yang terakhir adalah situasi. Seperti yang Bapak Ibu, kalau pembuka di sini kemarin saya perhatikan, dan nilai kebajikannya di sini adalah rasa empati besar sekali. Kemudian situasinya adalah pada saat menolong murid baru di kelas kita. Lanjut lagi, pembuka saya menghargai, nilai kebajikannya, kepedulianmu. Kemudian situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi kalau misalnya kita berbicara dulu murid ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita sudah membentuk misalnya pembelajaran ini berkolaborasi atau berkelompok. Jadi kita sebagai guru hanya ikut mengarahkan saja. Kita teman ini, jangan kayak saling kalau kita sebagai guru mampu saja mana yang sesuai yang ada, kurang pengetahuannya, tinggi pengetahuannya. Usahakan jangan ada yang berbeda. Usahakan kita puji semuanya. Saya yakin dengan puji yang seperti itu akan meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, terima kasih untuk nilai pembuka, kemudian nilai kebajikan, rasa tanggung jawabmu. Nah, situasinya di sini adalah pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Jadi sama seperti yang kita di kelas atau di sekolah, ketika kita membentuk keyakinan kelas misalnya. Nah, kalau misalnya kira-kira ada kertas berserakan di lantai, kira-kira mau diapain? Nah, secara tidak langsung peserta didik akan memberikan solusi sendiri. Tidak harus disuruh bilang tidak harus disuruh. Tapi kalau kita, kenapa itu kan semua diapain? Pasti anak-anak mau dibuang di tempat sampah kan? Pasti anak-anak bilang begitu. Tidak harus kita nyuruh. Bagaimana Bapak Ibu? Pasti begitu toh? Ya, lanjut. Kemudian, di sini adalah tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada tindakan guru, kemudian hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu bilang kalau misalnya kalimat yang pertama hukuman atau bukan atau konsekuensi. Oke, saya mau tanya dulu Bapak Ibu. Di tindakan guru yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, satu hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau tidak? Ya, hukuman. Lanjut lagi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa tidak, Bu? Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Ya, hukuman. Ketika hukuman itu Bapak Ibu. Lanjut lagi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa tidak Bapak Ibu? Konsekuensi. Oke, lanjut lagi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Oke, konsekuensi. Kemudian yang terakhir bukan, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa tidak Bapak Ibu? Ya, hukuman. Lanjut lagi yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ya. Oke, ternyata yang pertama kalimat tindakan gurunya adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman mengganti kertas konsekuensi. Jadi seperti yang terlihat Bapak Ibu, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau misalnya sesuatu yang berlebihan, sesuatu saja yang berlebihan itu termasuk hukuman. Misalnya menulis saja 5 kertas seperti yang tadi dijelaskan, saya tidak terlalu lagi, itu adalah termasuk hukuman karena sesuatu yang berlebihan. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi sesuatu
yang harus terjadi. Misalnya kalau kita sudah melakukan melakukan pelanggaran keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita buat, pasti ada konsekuensi yang kita buat. Misalnya konsekuensi yang bersifat positif saja Bapak Ibu. Jangan Kak, harus bersihkan toilet Kak. Jangan ya Bapak Ibu. Lanjut lagi, hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi saya sedikit berbagi Bapak Ibu. Ini kasus ya, bukan kita berbagi saja kasus di sekolah. Jadi ada seorang murid ini upacara penaikan bendera. Jadi dia pakai baju olahraga pada saat upacara. Jadi kan tiba-tiba ada guru, misalnya ada guru, kenapa nih kelas 6 kayak orang bodoh-bodoh sekali, baru dia kelas dia yang harus dicontoh pakai baju ini. Padahal itu anak sudah menjelaskan bahwasanya anak itu tidak ada temukan di bajunya. Jadi kalau kita sebagai seorang guru berpikir, kenapa kita harus marah-marah padahal tidak ada di bajunya. Jadi udah lanjut bisa. Oke, seperti yang kita tadi bilang, apa itu restitusi? Jadi restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang hal seperti apa yang mereka inginkan menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu, pembelajaran 3 keyakinan kelas. Oke, sekarang kita lihat slide yang tampil. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Jadi kalau misalnya peraturan kita adalah sesuatu yang dibuat seluruh stakeholder di sekolah itu, bisa kepala sekolah, guru, kemudian komite, itu dilibatkan Bapak Ibu. Kemudian bisa juga guru, kemudian siswa, kemudian keyakinan kelas, yaitu sesuatu yang kita buat berdasarkan di kelas itu sendiri, bisa dibuat guru siswa sendiri itu. Misalnya pada proses pembelajarannya pasti kita sebagai guru perlu melakukan namanya keyakinan kelas. Salah satunya adalah pada saat belajar mengajar, ada misalnya keyakinan kelas dilarang berbicara. Kemudian yang kedua, pada saat pembelajaran bisa aktif secara keseluruhan. Itu Bapak Ibu. Oke. Ya. Perhatikan Bapak Ibu, di sini ada peraturan keyakinan kelas, lingkup positif, budaya positif. Jadi kenapa peraturan kelas itu kecil sekali? Perhatikan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya peraturan kelas itu adalah peraturan yang dibuat di dalam kelas itu sendiri, jadi belum menyeluruh. Jadi kalau misalnya sudah kita buat peraturan kelas, pasti yang kita buat peraturan kelas itu adalah merupakan keyakinan kelas. Artinya sesuatu yang kita kesepakatan di kelas akan menjadi keyakinan kelasnya peserta didik itu sendiri. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Di sini ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kesepakatan kelas bukan Bapak Ibu. Sekarang kita masuk peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Peraturan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas bukan tidak. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Termasuk keyakinan kelas atau tidak? Keyakinan. Ya, keyakinan kelas. Lanjut lagi. Dilarang. Ya, dilarang. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas apa tidak Bapak Ibu? Iya, ada yang bilang tidak, ada yang bilang iya. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan. Keyakinan. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan keras apa bukan Bapak Ibu? Ya, ada yang bilang keyakinan, ada yang bilang tidak. Lanjut, bergantian atau menunggu giliran.
Bapak Ibu atau bukan? Ya, ada yang bilang keyakinan, ada yang bilang tidak. Ya, coba Bapak, coba. Gunakan masker. Tapi seperti yang Bapak Ibu tampak di slide-nya, bahwasanya selalu kembalikan guru ke tempat itu adalah tanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya baik sebagai peserta didik atau sebagai seorang guru. Kemudian yang kedua adalah dilarang mengganggu orang lain, menghormati. Sama halnya dengan menghormati orang lain. Selanjutnya hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba dalam kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Oke, sekarang kita masuk di pembelajaran keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau misalnya ada peserta didik melakukan kesalahan atau kayak punya kelebihan tertentu, mungkin kita sebagai guru tidak harus kayak dibeda-bedakan begitu, harus disetarakan. Kemudian yang kedua, penguasaan, kesenangan. Bahwa peserta didik juga mau senang-senang misalnya. Jadi kalau kita kaitkan proses pembelajaran, kalau kita belajar, nah monoton itu pasti anak ini tidak mengantuk. Tetapi kalau kita belajar sambil bermain misalnya, lanjut eksplorasi konsep 5 posisi kontrol. Berikut adalah 5 beliau posisi kontrol Bapak Ibu.
penerapan yang mengontrol posisi kontrol sebagai seorang guru. Jadi di sini ada tabel, ada motivasi, identitas gagal, kemudian identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil atau sukses. Itu kontrol diri. Jadi 5 posisi kontrol yang pertama penghukum. Jadi guru berbuat konsep pada pembelajaran segitiga restitusi. Jadi ada di sini video segitiga restitusi. Salah satu penerapan segitiga restitusi. Membuat peserta didik merasa tenang dulu, baru kita menanyakan terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi kebutuhan. Memvalidasi maksudnya kebutuhan yang salah. Jadi setelah kita menstabilkan identitas terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik, maka kita sudah bisa mengambil kesimpulan untuk apa yang kira-kira dihadapi oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi sesuai dengan penerapan atau keyakinan kelas yang kita lakukan di kelas masing-masing, selalu kita ingatkan peserta didik untuk merasa lagi intinya merasa bersalah lagi dan untuk memperbaikinya lagi. Nah, sekarang kita sudah di akhir refleksi. Yang pertama, hal baru yang dapat mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Nah, kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Bapak Ibu yang dapatkan pada hari ini. Kira-kira apa yang Bapak Ibu dapatkan? Bapak? Terima kasih atas informasi yang diberikan. Yang saya dapatkan pada pagi hari ini tentang restitusi. Proses kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah mereka. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi bahwasannya hal yang baru yang mengubah paradigmanya Ibu adalah restitusi. Bagaimana cara menyelesaikan jika ada murid yang bermasalah, Bapak Ibu? Ya, kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi inspiratif. Siapa lagi? Bapak?
Saya ketika mengikuti kegiatan ini, saya merasa sangat senang dari pemaparan Bapak karena kita dapat mengimplementasikan apa itu budaya positif yang bisa kita lakukan di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ini yang terakhir, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini. Tapi siapa yang mau? Terima kasih. Tentunya saya di sini menjadi among, menjadi contoh bagi baik itu bagi siswa saya maupun bagi teman-teman guru yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi itu tadi serangkaian refleksi atau pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.